Hiruk-pikuk dunia seringkali terjadi di kehidupan kita setiap tahunnya. Kejadian-kejadian tak terduga dan peristiwa yang sebetulnya dapat dihindari sebelum terjadi. Seperti hal-hal yang membuat kita bingung dan resah atas apa yang sedang terjadi pada dunia saat itu. Dan pertanyaannya adalah, apakah sejarah sengaja diulang? Seperti pola yang terjadi setiap 100 tahun? Mari kita bahas bersama. Sejarah biasanya dipahami sebagai perjalanan lurus dari masa lalu menuju masa depan. Kita belajar tentang peradaban kuno, revolusi, perang, dan kemajuan teknologi sebagai rangkaian peristiwa yang terus berkembang. Namun, ketika kita melihat lebih dalam, muncul sebuah pola yang membuat banyak orang bertanya-tanya. Apakah sejarah benar-benar bergerak maju, atau sebenarnya berputar dalam siklus yang berulang? Beberapa peristiwa besar dunia tampaknya muncul dengan jarak waktu yang relatif mirip. Sekitar 1 abad, pandemi global, konflik besar, krisis ekonomi, hingga lonjakan teknologi sering terjadi dalam interval generasi yang hampir sama. Fenomena ini memunculkan pertanyaan yang lebih dalam dan bahkan sedikit mengganggu. Apakah semua ini hanya kebetulan statistik? Atau ada mekanisme tertentu yang membuat sejarah tampak seperti diulang? Siklus peradaban. Teori yang sudah lama ada. Konsep bahwa peradaban bergerak dalam siklus sebenarnya bukan ide baru. Banyak pemikir sejarah percaya bahwa masyarakat manusia mengalami fase yang berulang. Kebangkitan, kejayaan, kemunduran, dan transformasi. Pola ini mirip dengan siklus alam. Musim berganti, kehidupan lahir dan mati, lalu muncul kembali dalam bentuk baru. Dalam konteks manusia, siklus ini bisa terjadi karena faktor ekonomi, politik, lingkungan, dan psikologis. Ketika sebuah peradaban mencapai puncaknya, stabilitas sering berubah menjadi stagnasi, ketimpangan meningkat, konflik muncul, dan akhirnya sistem mengalami guncangan besar yang memicu perubahan. Setelah itu, siklus dimulai kembali dalam bentuk yang berbeda. Namun teori ini menjadi lebih menarik ketika dikaitkan dengan interval waktu generasi manusia. Pola pandemi setiap abad. Salah satu contoh yang sering dibahas adalah kemunculan pandemi besar dalam rentang sekitar 100 tahun. Sejarah mencatat beberapa wabah global besar yang muncul dengan jarak waktu yang tampak teratur. Meski faktor biologis dan lingkungan tentu berperan, pola waktu ini memicu rasa penasaran banyak orang. Secara ilmiah, kemunculan penyakit baru bisa dipengaruhi oleh perubahan populasi, mobilitas manusia, urbanisasi, dan interaksi dengan hewan. Ketika kondisi tertentu terpenuhi, risiko pandemi meningkat karena perubahan sosial manusia juga memiliki ritme generasi. Tidak mengherankan jika wabah besar muncul dalam interval waktu tertentu. Namun bagi sebagian orang, pola ini terasa terlalu rapi untuk dianggap kebetulan semata. Perang besar dan generasi yang lupa. Selain pandemi, konflik global juga tampaknya mengikuti siklus generasi. Ada teori yang menyatakan bahwa stabilitas dunia sering bergantung pada ingatan kolektif manusia. Generasi yang pernah mengalami perang besar cenderung menghindari konflik karena mereka memahami dampaknya secara langsung. Namun ketika generasi tersebut meninggal, ingatan emosional tentang perang ikut memudar. Generasi baru tumbuh tanpa pengalaman traumatis yang sama, sehingga risiko konflik meningkat kembali. Dalam konteks ini, sejarah bukan sengaja diulang, tetapi manusia secara alami mengulang kesalahan karena lupa. Fenomena ini dikenal dalam psikologi sosial sebagai hilangnya memori kolektif lintas generasi. Krisis sebagai pemicu perubahan besar. Menariknya, hampir setiap krisis besar dalam sejarah diikuti oleh lonjakan inovasi. Perang sering mempercepat perkembangan teknologi. Krisis ekonomi memicu sistem baru. Pandemi mempercepat perubahan sosial dan digitalisasi. Kondisi darurat memaksa manusia beradaptasi lebih cepat daripada keadaan normal. Dalam situasi stabil, perubahan bisa memakan waktu puluhan tahun. Namun dalam krisis, perubahan yang sama bisa terjadi hanya dalam beberapa tahun. Dari sudut pandang ini, krisis bukan hanya kehancuran, tetapi juga katalis evolusi peradaban. Apakah dunia sudah ada yang mengatur tanpa kita sadari? Di sisi lain, muncul teori yang lebih kontroversial.
Beberapa orang percaya bahwa siklus krisis global mungkin tidak sepenuhnya alami. Mereka berspekulasi bahwa kelompok berkekuatan besar bisa saja memanfaatkan atau bahkan menciptakan krisis untuk mengubah sistem dunia sesuai kepentingan tertentu. Tidak ada bukti kuat yang mendukung klaim ini secara menyeluruh, tetapi keberadaan pola berulang sering digunakan sebagai bahan spekulasi. Dalam dunia yang kompleks, manusia cenderung mencari pola dan penyebab tersembunyi, terutama ketika peristiwa besar terjadi secara berulang. Teori konspirasi sering muncul bukan hanya karena kecurigaan, tetapi juga karena kebutuhan psikologis manusia untuk memahami ketidakpastian. Reset Parabon Meters atau realitas. Istilah reset sering digunakan untuk menggambarkan perubahan besar setelah krisis. Dalam arti sederhana, reset berarti sistem lama tidak lagi berfungsi, sehingga harus diganti dengan yang baru. Dalam sejarah, reset bisa terjadi dalam bentuk perubahan kekuasaan, revolusi ekonomi, atau transformasi teknologi. Namun, reset tidak selalu direncanakan. Banyak perubahan besar justru muncul dari kombinasi faktor tak terduga yang bertemu dalam satu waktu. Ketika tekanan sosial, ekonomi, dan teknologi mencapai titik tertentu, sistem lama runtuh dengan sendirinya. Dengan kata lain, dunia tidak harus diatur oleh satu pihak untuk mengalami perubahan siklus. Kompleksitas sistem global sudah cukup untuk menciptakan pola berulang secara alami. Apakah kita sedang di tengah siklus? Banyak orang saat ini merasa bahwa dunia berubah lebih cepat daripada sebelumnya. Perubahan teknologi ekstrem, ketidakpastian ekonomi, ketegangan geopolitik, dan transformasi sosial menciptakan rasa bahwa kita sedang hidup di masa transisi besar. Perasaan ini mungkin bukan ilusi. Sejarah menunjukkan bahwa setiap beberapa generasi memang terjadi periode perubahan besar yang menggeser arah peradaban. Kita mungkin sedang berada di salah satu titik tersebut. Namun apakah ini bagian dari siklus alami atau sesuatu yang lebih terencana? Masih menjadi pertanyaan terbuka. Kebetulan atau pola? Pertanyaan terbesar tetap sama. Apakah sejarah benar-benar diulang? Secara ilmiah, banyak pola sejarah bisa dijelaskan melalui faktor generasi, ekonomi, teknologi, dan psikologi manusia. Tidak perlu ada kekuatan rahasia untuk menjelaskan mengapa krisis muncul berulang. Kompleksitas masyarakat manusia sendiri sudah cukup untuk menciptakan siklus. Namun di sisi lain, pola berulang tetap terasa misterius karena menyentuh ketakutan paling mendasar manusia, bahwa kita mungkin tidak sepenuhnya mengendalikan masa depan kita sendiri. Sejarah mungkin tidak pernah benar-benar diulang secara identik. Namun, manusia sering mengulang pola yang sama karena sifat dasar kita tidak banyak berubah. Kita belajar, lupa, berkembang, lalu menghadapi tantangan baru yang mirip dengan masa lalu. Siklus sejarah bukan berarti takdir yang tidak bisa dihindari. Justru kesadaran tentang pola ini memberi peluang untuk memutus rantai kesalahan yang sama. Pertanyaan sebenarnya bukan apakah sejarah akan terulang, tetapi apakah kita cukup sadar untuk mengubahnya.